Preventive maintenance. Tapi ini saya mau review dulu. Kalau di kegiatan pemeliharaan seperti yang kemarin ini, mungkin kalau di reviewnya di awal ini ya Pak ya, kalau di pemeliharaan itu ada beberapa banyak ya, yang kemarin kita pelajari itu yang masih di plan maintenance, khususnya di preventive maintenance. Mungkin kalau dari preventive maintenance, yang paling penting itu adalah bahwa penjadwalan dari sisi spare part itu kita membutuhkan yang namanya suatu penjadwalan rutin gitu kan ya Pak. Baik itu bersifat periodikal ataupun bentuknya itu suatu indikator yang kita bisa melihat dari sisi seperti jam putar atau mungkin kita melihat dari kilometer. Nah, itu adalah preventive maintenance. Nah, kemarin Bapak sudah fix mungkin apakah ada yang ganti? Nah, ini saya mau lihat satu persatu ini ya Pak, terkait dengan tugasnya, karena kan tugas yang nanti kita pakai di acuan pertama itu kan nanti menjadi bagian jadi UTS gitu kan ya Pak. Nah, nanti Bapak di UTS itu bisa mendefinisikan mulai dari preventif, prediktif, korektif, maintenance yang dilakukan pada satu sistem mesin yang sudah Bapak amati gitu. Nah, ini saya coba lihat dulu ya Pak ya, yang punya Bapak ini. Nah, ini preventif maintenance ya. Nah, ini yang belum pesan 2 Pak. Apa Pak yang belum pesan? Punyanya Pak Adi sama Pak Ardi. Belum terkumpul kayaknya. Nah, ini. Coba kami ulangi Bu lagi. Ya, coba Pak. Ini kelihatan kan ya? Nah, ini Pak. Kelihatan kan Pak ya? Yang klasin saya Pak. Terlihat Bu. Nah, ini Pak. Sudah. Yang ini punya Bapak yang belum, yang 2 itu. Nah, kemana sih? Siap, izin Ibu dosen kami coba mengirim lagi mungkin. Sudah dimasukkan Pak. Siap. Masih belum Pak? Mungkin belum, yang tulisannya diserahkan itu loh Pak. Atasnya ini. Belum ya Pak? Belum bisa. Coba sama jalan dulu ya. Kita lihat yang paling bawah dulu, punyanya Pak Indra. Kemarin punyanya Pak Indra, yang kemarin presentasi itu punya siapa ya? Pak Indra belum ya? Udah Bu, nggak apa-apa Bu. Masih sama. Beda Topiknya enggak, maksudnya ini berarti yang fix yang mana Pak? Kemarin AC. Sekarang berarti Printer Bu. Berarti nanti sampai akhir ya Pak ya, printer ya Pak? Maksudnya sampai UTS? Siap. Oke, berarti sampai UTS. Nah, tapi Pak, nanti kalau yang, ini masih preventif ya. Nah, untuk deskripsinya mungkin Bapak bisa nambahkan dulu. Misalnya kayak ini kan printer. Ini udah komponennya udah masuk semua ya Pak ya. Oke, sudah ada komponen utama printer. Oke, preventif. Kalau preventif apa yang dilakukan Pak? Mungkin bisa diceritakan dulu. Menurut kami Bu. Sebentar Pak ya. Saya lupa instruksinya kemarin ada kan ya instruksinya sebentar. Saya lupa ya. Instruksinya apa aja Pak? Saya cuma ngesign gitu aja Pak. Nggak bisa, nggak saya tulis ini. Sorry Pak, ini berarti belum saya tuliskan. Ya Pak, mungkin bisa diceritakan dulu Pak. Bu, untuk preventive maintenance sendiri pada printer mungkin kita mengecek dulu Bu. Cek, misalnya kita sudah beli printer tersebut atau sudah memiliki printer, ada kalanya kita itu membuat suatu jadwal, mungkin mengecek karena printer ini sifatnya kan
barang Mm-mm. barang padat yang materialnya termasuk itu ada barang cairnya, dalam hal ini tinta ya Bu. Mm-mm. Nah, printer ini kalau tidak dipakai Ya. itu kan sering terkendala macet, kemudian tintanya kering. Itu sebenarnya bukan karena mesinnya ya Bu, kalau menurut kami, karena pengecekan kita jarang terhadap printer. Kemudian yang sering itu karena kita tidak menggunakan printer itu dalam waktu yang lama. Misal lebih dari 2-3 hari, cartridge itu akan kering. Ya. Cartridge itu kan kering. Ya. Kalau menurut pengalaman kami, printer itu digunakan, kalau tidak digunakan tetap tercolok dengan arus listrik untuk mengurangi kemungkinan keringnya itu, Bu. Jadi selain pengecekan, mungkin sedikit tambahannya tetap dialiri arus listrik. Meskipun nggak dipakai gitu ya, maksudnya Ya, dipanasi gitu ya Pak ya. Ya, Nah ini aja Pak, kalau saran saya, ini kan tadi Bapak sudah, ini kan maksudnya kan artinya langkah gitu ya. Nah mungkin tertulis dulu aja Pak. Kalau inspeksi periodik itu pengecekannya dari komponen apa saja yang paling penting. Ini kan juga belum. Misalnya di list, jadi komponen terkait dengan kegiatan inspeksi periodik itu yang paling penting di sisi yang mana? Contohnya kan kalau mungkin Bapak bilangnya itu kan seperti ketersediaan tinta, itu kan paling penting. Terus pengecekan di katup, jadi komponennya, subkomponennya. Paham nggak Pak maksudnya Pak? siap Ibu. Nah ini juga, ini Lebih bisa. mana yang diutamakan maksudnya? Yang mana yang diutamakan? Jadi kita punya list ya Pak ya. Contohnya kalau orang kayak inspeksi periodik yang di mobil gitu aja loh Pak. Mereka kan punya checklist ya Pak ya. Ini kayak saya datang ke bengkel itu, nah itu mereka kan bilang kalau kilometer sekian yang paling diutamakan itu melihat misalnya rem dan dari kampas remnya dan dari sisi ini ya Bu, misalnya ganti oli pasti kan ya, ganti oli, berarti kan pada olinya dan pada apa begitu. Jadi artinya mereka punya standar gitu loh Pak. Nah, tapi karena ini kan kita penggunaan secara mandiri kan ya dalam sisi printer gitu kan. Nah, gimana masing-masing orang mungkin bisa jadi beda gitu. Nah, ini Bapak memberikan saran gitu. Kaitan terkait dengan inspeksi periodik pada sisi ini. Tadi kan Bapak sudah menyebutkan komponennya kan. Nah, ini kan. Nah, mana sih yang paling penting? Apakah semuanya dilakukan atau ada nggak hal yang paling penting dulu gitu? Kayak gitu. Ambil itu hantu, ambil. Itu sih Pak, menurut saya. Siap Ibu. Itu yang paling penting kalau di ini. Gunakan kertas standar. Nah ini kan mungkin cara-caranya ya Pak ya. Nah jadi terkait dengan listnya itu Pak. Yang lainnya lagi. Ini mungkin Pak Le. Iya. Ambil dulu. Pak Le ada Pak Le. Saya nggak pernah bertemu ya. Saya hampir ketemunya via Zoom ini Pak. Ambil itu anak dua dulu. Iya. Iya Pak. Ini Bapak tentang apa ini? Sapi itu Pak? Tentang rokok elektrik Ibu. Oh iya, kapor dah Pak. Siap. Oh, ya. Benar Pak. Nah, iya Pak, silakan Pak. Tapi kan jenisnya banyak Pak. Siap. Jenisnya itu banyak. Yang Bapak pakai, oh iya, itu diterangkan ya Pak. Bapak. Ya. Jenisnya banyak kayaknya. Siap. Jelaskan Bu untuk bagian-bagian komponen utama dari vape tersebut tersendiri, yaitu yang pertama di atas. Ini udah komponen ya Pak ya? Ya. Belum. Ini sudah kebagian komponen. Maksud saya yang gambar utuhnya Pak. Oh. Kan kalau vapor itu kan, maksud saya kan beda makna kan ya. Ada yang kecil, ada yang model skala besar gitu loh Pak. Yang kayak kotak gitu loh Pak. Siap. Iya.
nanti ditambahkan dulu Pak, maksudnya gambarnya. Oh iya, saya lupa tadi punyanya Pak Indra juga Pak. Printernya jenis bagaimana Pak? Oh, siap. Ya Pak Indra ya. Kan soalnya kan banyak Siap, tuh, Ibu. Pak. Sekarang kan yang dasar yang anu gitu loh Pak. Nah itu yang tipe apa? Bapak tulis dulu di dalam sebelum kita mendefinisikan komponen ini. Gitu. Siap. Ya Pak ya. Karena kan bisa jadi nanti beda-beda semua. Gitu. Yang punyanya Bapak ini bagaimana Pak favornya nih Pak? Mungkin diceritakan yang ada nggak sih Pak gambarnya? Oh ini dah Pak yang maksud Bapak. Ya, ini bagian juga mungkin. Oh, Bagian jadi badannya itu ada elektrikal dan mekanikal. Kalau bedanya elektrikal itu dia diberi keamanan berupa chip apabila vape ini lupa di lock atau dikunci, terus dia burning secara tidak sengaja, dia tidak akan meledak Ibu. Jadi chipnya yang rusak. Apabila mood mekanikal itu tidak diberi keamanan menggunakan chip. Jadi mood ini yang sering terjadi meledak apabila dia burning secara tidak sengaja. loh Pak, ini tuh Bapak apa? Dua jenis yang berbeda gitu. Iya. Oh, nah yang Bapak pakai yang mana? Mungkin nanti kami pakai yang elektrikal. Ini yang Pak sering Bapak pakai. Iya. Oh, ya Pak suka ini. Ya Pak. Di sini tuh kalau sama kamu gimana? Maksudnya kan online gini ya, saya jadi ingat ini. Kok S2 itu ada gitu ini. Kalau sama Kak nggak pakai ya kalau online. Masa di online gitu? Enggak ya Pak? Tapi Ibu, Gimana? Apa Pak? tak masuk Ibu. Oh, Tetap hadir Ibu untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya. loh, masa yang luar enggak? Yang luar pakai Online. Ya, tapi online gitu ya? ya pakai aplikasi yang bisa merekod berapa jumlah jarak yang sudah ditempuh. Bisa bohong gitu ya? Ya, Enggak ya? kesadaran diri sendiri nih. Ya Pak, jadi ingat ini Pak. Ya Pak, berarti Bapak pakai yang kiri ya Pak ya? Ya, Tapi kalau ininya Pak, komponennya itu berarti beda ya Pak ya? Bedanya di apa Pak? Kalau yang tadi Bapak cerita dulu. kalau bagian-bagian komponen vape itu sebenarnya per part Ibu. Jadi apabila kita menggunakan suatu vape itu ya nya sendiri, beli atomizer-nya sendiri, baterainya sendiri, liquidnya sendiri. Tapi bedanya apa Pak sama yang ini, yang tadi sebelah kanan tadi, yang mekanikal? Kalau komponennya ini sama? Komponennya yang membedakan cuma chipnya Bu. Kalau yang mekanikal itu ada untuk elektrikal itu ada chipnya, chip pengaman. Kalau yang di mekanikal tidak ada. Jadi Berarti semuanya sama ini berarti. Maksud saya juga ada atomizer-nya, ada baterainya, ada liquidnya. Ya, itu sudah bagian-bagian pokok sih sebenarnya, bagian-bagian utama kalau mau menggunakan vape. Iya. Oke. Berarti bedanya tadi di chipnya tadi ya Pak ya? Ya Bu, cuma penggunaan mau pakai yang elektrikal atau mekanikal. Nah ini apa Pak ini Pak? Ini adalah bagian baterainya Bu. Ini nggak ada informasi loh Pak di PPT ini. Kan dia cuma menggambarkan fungsi, tapi ini tambah berapa gitu Pak? Siap, kami tambahkan. Ini penjelaskan pada komponen-komponen masing-masing tadi ya Pak berarti. Ya, jadi liquid. Nah, nanti juga Bapak juga bisa ceritakan, misalnya kalau dari ini kan ini bukan bagian komponen ya kayaknya kan, bahan ini Pak, bahannya kalau cairan bukan
bukan mesin bukan sih? Bukan, tapi ini Pendukung termasuk gitu kan? bagian bagian pendukung yang ya termasuk pokok juga. Kalau nggak ada liquidnya juga nggak bisa dipakai juga. Nah, kalau di liquidnya itu mereka juga punya jenisnya masing-masing nggak Pak? Di setiap vapornya itu. Maksud saya untuk vape tertentu itu liquidnya beda. Atau semuanya ya pasti sama? Sama Ibu, yang membedakan cuma nikotinnya Bu. Oh, Jadi ya. tingkatannya ada non nikotin, ada nikotin 3, Hmm, 6, 7, 9. iya. Nah, kalau saya kira beda itu perlu penjelasan lagi saya kira. Kan maksudnya bisa jadi jenisnya berbeda, otomatis cairannya beda gitu Pak. Oh, siap. Sama, kalau vapor sama Bu. Kalau beda lagi sama potnya itu Bu. Pot lebih kecil, Oh iya ya Pak. potnya lebih kecil tapi nikotinnya lebih tinggi. Sampai 25 nikotin. Oke Pak. Nah ini apa ini Pak? Ini adalah inspeksi periodik dan break. Nah, Untuk apabila mau melaksanakan penggunaan vape, awal itu pasti lihat dulu kondisi kapas dan koilnya. Biasanya kalau kelupaan untuk keadaan kapasnya itu masih basah penuh dengan liquid, biasanya bila dilaksanakan ini terlalu basah, jadi terasa tidak enak Ibu. Harus ganti kapasnya dan dibersihkan koilnya dulu secara teratur. Kemudian nah itu tadi Pak, koil itu yang ada ya tadi ya, gambarnya koil tadi. belum kami cantumkan. Nah itu tadi Pak, bisa Bapak masukkan semua. Hah? Nah, Pak? Jadi semisal atomizer itu bagiannya part A, di subnya itu masih dijelaskan lagi gitu Bu. Ya Bapak masukkan semuanya. Kalau menurut siap. saya semua part yang terdukung gitu, Siap. komponen, iya. Nah ini kalau ini kan tadi kan sudah bilang kan, soalnya kan Bapak sudah kayak seperti menjelaskan seperti langkah gitu Bapak. Oh siap. Cekkan, kalau Pak Indra tadi kan belum ya, mengecekkan pada sisi kapas dan koil. Nah berarti kan koil itu juga bagian dari part kapas dan koil. Lalu yang kedua, nah ini melakukan pembersihan. Nah, Siap. ini bisa dipakai Pak. Nah nanti tinggal ya ini saja Bu. Lalu gunakan setting ini itu untuk jadi kan Biasanya ini mohon maaf ya Pak ya, kan kata-kata dari komponen partnya itu kan saya kan awam ya, nggak ngerti ya kapas dan koil itu apa dia bahan atau mungkin ya salah satu komponennya begitu. Nah makanya itu Bapak masukkan semuanya dulu menurut saya. siap. Mana yang komponen, mana yang mungkin bahannya bekas habis pakai juga, tapi kita harus bisa mengecek dia itu adalah bagian part kita di dalamnya. Kayak kapas itu kan kapas, filter gitu kan ya. Siap. Kayak Bapak tadi bilang cairan, nah itu kan yang habis pakai. Oh siap. Nah itu nanti semuanya Pak, mungkin Bapak masukkan dulu ya, definisikan menurut saya. Kayak mood tadi ada ya tadi Pak? Ada Bu. Nah itu kan tadi ada. Gunakan perangkat yang otentik apa Pak? Otentik itu asli, bukan tiruan Bu. Kan ada yang kalau yang di vape itu ada yang jual kayak atomizer yang tiruannya, kemudian apa namanya modnya juga ada yang tiruan, bukan yang asli itu Bu. Jadi tiruan tapi speknya Iya. black. Nah itu Pak, saya lupa juga tadi bilang, termasuk sampai ke chargernya juga Pak. Itu kan jadi subkomponen loh Pak. Jadi bukan hanya sampai ke hanya alatnya saja, tapi ke charge-nya. Yap. Jadi kalau Bapak misalnya itu ya, kalau Bapak punya sendiri, mending menurut saya di foto masing-masing persiapan tadi aja Pak. Oh siap Ibu. Biar lebih enak ya. Atau mungkin cari di internet kan belum tentu sama kan ya. Yap. Tapi kalau Bapak punya sendiri ya, foto aja persiapan bagian partnya. Jadi artinya bukan hanya ke mesinnya ya, tapi sampai ke masuk ke listrik biar dia bisa jalan gitu loh maksudnya. Siap Ibu. Terdukung. Gitu Pak.
Nah, ini apa ini? Penggantian spare. Nah, ini berikut apabila kerusakan. Oh, ini bila terjadi kerusakan. Nah, ini mungkin nanti Pak. Jadi ini mungkin Bapak bisa kaitkan ke inspeksi periodik atau tadi preventif ya, preventif maintenance. Nah, ini bagian-bagian yang dilakukan gitu menurut saya. Siap. Kalau lebih bagus lagi ya persiapan ini setiap satu poin proses itu bisa Bapak tunjukkan mana yang perlu untuk dilakukan perbaikan. Jadi kan bisa tergambar gitu ya Pak. Dua automazer itu yang mana Bapak bisa masukkan. Nah ini nanti Pak, mungkin nanti bisa jadi masukan untuk yang penggantian spare part itu kan nanti breakdown maintenance gitu. Gitu. Yep. Ada yang ditanyakan lagi? Sementara jelas Ibu. Ya. Jadi semua part itu apa saja yang harus dimasukkan. Jadi mungkin dari gambar dan fungsi ya Pak ya. Kalau jumlah nggak usah lah, tapi paling tidak fungsi. Oke Pak, terima kasih Pak. Terima kasih Bu. Iya Pak. Pak Ima ya. Ini ada Pak Wahyu. Pak Wahyu pakai apa Pak Wahyu? Dispenser itu. Dispenser ya Pak? Ya. Gambarnya kayak gini nih ternyata. Dispenser yang begini. Dispenser yang galon bawah. Galon bawah ya. Itu mereknya Miyako WDP 300. Ini jelas ini. Oke, siap Pak. Sampai jelas ini. Berarti kalau tancepannya itu ada 3 ya Pak ya? Ada 2 itu Bu. Oh 2 juga ini. Itu panas sama dingin bisa Bu. Tapi di belakangnya kan nanti di part per partnya itu ada saklar. Saklar di belakang itu ada buat power, buat yang dingin sama yang buat panas. Jadi nanti kalau misalnya tidak mau salah satu, powernya di off kan. Oke Pak. Ini gambarnya apa ini Pak? Udah itu bukan itu. Oh bukan ya Pak? Background aja. Maaf. Saya kira kayak mesin jahit ya Pak ya. Oh. Oke Pak. Nah, ini apa ini Pak? Enggak, cuma hanya masih menjelaskan manfaat preventif. Ini apa Pak? Memperkecil ini apa ini Pak? Kok nggak ada deskripsi soalnya Pak? Saya nggak ngerti Pak. Oh ini masih jadi manfaat preventif maintenance. Oke. Nah ini baru menjelaskan spesifikasinya. Oh ya. Dispenser dia tipenya WDP 300. Kapasitasnya itu kalau dikurang yang dingin dia itu 0,7 liter per jam. Sementara yang panas itu 3,5 liter per jam untuk kapasitas penampung awalnya. Ya, ini voltase yang diperlukan, daya dan ukurannya. Nah ini kan komponennya yang di ini ya Pak, dispenser ya. Ini ada keran, yang pertama itu kerannya kan ada 2, yang satu panas, yang satu buat dingin. Kemudian yang ini ada power switch-nya, yang biru ini untuk power menghidupkan pompa kan karena dia di bawah galonnya. Kemudian yang merah ini untuk panas, yang hijau ini untuk dingin. Kalau salah satu nggak dinyalakan berarti dia nggak ini. Kemudian kalau misalnya dinyalakan pun dia konsumsi wattnya beda-beda. Oh ini hampir ini jelas ini Pak. Ini baru komponen yang di dalamnya lagi ya Pak ya? Dalam lagi itu, ini ada water level ini untuk fungsinya kayak seperti ini sensor. Jadi sensor untuk menyalakan pompa di bawah. Jadi dia kalau misalnya kalau dia di level air di kan ini ada yang komponen atasnya lagi itu ada penampung atas. Yang ini Bu, nah yang sebelah paling kanan ini, nah dia itu water levelnya itu ada di situ Bu. Jadi nanti kalau dia misalnya mencapai ketinggian tertentu, dia misalnya dia sudah hampir habis, dia akan otomatis untuk menyalakan pompa yang ada di sebelah kirinya itu ada pompa itu Bu, di bawah. Nah. Iya Pak. Berarti ini nyambung tadi kan ya untuk ya, dan ini ada rangkaian mesinnya, ada komponen-komponennya, terus kemudian yang sebelahnya ini ada peltir ini untuk yang buat dingin.
Jadi dia yang satunya lagi ini termosnya. Untuk yang pemanasan. Ya. Nah ini apa ini Pak? Indikator problem dan solusinya Pak? Ini kalau misalnya kan tadi per bagian-bagian tadi kamu jelaskan kalau misalnya dia baik, terus kemudian kalau permasalahan ininya, terus kemudian ini ada solusinya. Ini berarti Bapak maksudnya kalau dari sisi kerannya itu mengalami problem ini, maka solusinya dilakukan. Solusinya itu ya. Misalnya biasanya kalau mampet itu dia harus dibersihkan jalurnya yang kerak-kerak. Nah iya Pak, ini untuk setiap masing-masing ya Pak ya. Siap. Nah ini Pak, kalau ini mungkin nanti terkait dengan prediktif, jadi kita bisa melakukan indikator baik dan problemnya. Tapi ini Pak yang paling penting preventifnya. Kan kita kan masih preventif dari penjadwalan Pak, dari sisi penjadwalan. Maksudnya periodikal. Nah apa sih yang perlu untuk dilakukan? Seperti yang tadi Pak, mungkin punya Pak Indra sama Pak Ray. Kan Bapak udah punya banyak itu tadi. Tapi yang paling penting itu yang mana dulu? Nah, berarti kita melakukan pengecekan di bagian subkomponen yang mana gitu. Nah itu yang mungkin diinikan dulu Pak. Kalau ini kan indikator problem dan solusi itu kan bila ada masalah gitu ya. Nah ini nanti mungkin itu kan preventif, mungkin prediktif. Prediktif itu, nah ada beberapa indikator-indikator. Manakah yang dikatakan indikator baik dan problemnya baru solusi. Nah nanti mungkin begini. Ini mungkin Bapak sudah diawali problem yang banyak dilakukan. Cuman yang preventifnya Pak yang belum. Jadi artinya kan dari banyaknya masalah itu, nah mungkin 3 atau 5 kali ya, yang paling jadi hal yang harus dicek itu yang mana, gitu. Ngecekan, misalnya kayak tadi ngecekannya itu mungkin bisa jadi di dalam saklarnya itu, karena kan mungkin bisa jadi kalau kita terlalu sering ngecek yang full tapi nggak, kayak printer tadi loh Pak, jadi sering dipanasin meskipun kadang-kadang tidak digunakan, kan berarti pengecekan pada saklarnya ini. Soalnya kan fungsi saklar bisa membuat semua komponen itu jadi bergerak kan gitu. Ya. Lalu apalagi mungkin yang jadi hal pengecekan lagi. Pembersihan kayaknya Pak. Pembersihan, siap. Ini kan yang sering kotor kan di sini kali ya. Nah, kalau sering kotor di sini kan akhirnya bisa jadi banyak semut gitu loh Pak. Nah, ini kan nanti berdampak pada seluruhnya. Bisa mampet di sini, jadi kotor atau itu rumah semut gitu. Nah mungkin ini pembersihan seperti tadi yang punyanya Pak Re, pembersihan dari siapa tadi nomor 2 itu gitu. Jadi kalau di pengecekan periodikal itu bisa jadi mereka itu hanya mengecek Pak, atau mungkin kita bisa jadi membersihkan gitu. Nah itu sudah periodikal, membersihkan bisa. Bukan hanya di sini kalau menurut saya, mungkin bagian bawah itu Pak, tetap galon itu. Biasanya kan galonnya kan ya itu kan sering buka tutup gitu kan. Nah kadang-kadang nggak tahu, saya ya mungkin ya Pak ya, atau mungkin punya ide yang lain lagi. Saran saya. Siapa? Iya. Oke Pak. Mungkin ada yang ditanyakan dulu dari itu tadi yang preventif. Jadi saya ulang lagi ya Pak ya, untuk yang instruksinya ini, preventive maintenance. Jadi kalau yang dari udah terkumpul ini. Punyanya Pak jadi sudah Pak Adi sama punyanya Pak itu udah ya. Nah itu Pak, jadi kalau yang preventif itu kita lebih ke pencegahan, karena tujuannya itu adalah melakukan penjadwalan secara rutin Pak, maka penjadwalan rutin itu kita bisa membuat komponen mana yang lebih dulu, kan kita arahnya komponen kan ya. Nah komponen mana yang lebih dulu di dalam pengecekan, lalu apa yang dilakukan, misalnya kayak tadi sebenarnya Pak Ray tadi kan melakukan pergantian, yang dilakukan pergantian itu kapas gitu. Nah itu jelas Pak, komponen apa dan dia itu melakukan apa begitu.
kalau tidak kita menjurus pada komponen, maka nanti akan macam-macam maksudnya. Kayak tadi melakukan pembersihan. Nah, pembersihan itu apa? Jadi komponennya dulu, baru kita melakukannya apa. Nah, di kegiatan preventif itu ada beberapa, seperti kemarin kan ya, bahwa ini kita itu bisa terkait dengan ini muncul ya Pak ya. Nah ini bisa jadi pembersihan, penggantian, pemeriksaan. Nah, ini Pak, grup-grup ini. Jadi nanti Bapak arahkan, apakah penggantian, kayak kapas itu kan diganti. Nah, kayak tadi katup itu dibersihkan, gitu. Gitu Pak, jadi arahnya ke komponen, baru kegiatan yang dilakukan, begitu. Meskipun banyak ya Pak ya, dari banyaknya komponen tadi, tapi yang paling penting di dalam kegiatan pemeliharaan untuk periodikal pencegahan itu apa? Nah itu kan yang tahu bapak-bapak biasanya punya strategi situ atau apa gitu. Itu Pak. Nah, oh iya tadi yang sama satu lagi, di dalam penjelasan ada komponennya itu kalau bisa seluruhnya tadi Pak. Mungkin kalau ada bahan apa ya, bukan mesin tapi dia itu bahan habis pakai gitu, nah itu jadi berubah jangan ke spare part-nya tapi habis pakainya Pak. Seperti minyak pakai tadi yang habis pakai itu berarti kan apa lagi ya Pak? Cairannya ya Pak ya, cairan liquid. Nah itu yang habis pakainya. Atau mungkin kalau yang punyanya yang dispenser tadi yang bekas yang habis pakai ya ininya airnya ya Pak. Air galon. Air ya Pak. Jangan sampai air yang lainnya yang diisi kan gitu. Nah makanya kalau Pak itu kan jadi maksudnya begini, masa iya Bu air yang lainnya? Ya iya juga kan. Itu kan jadi apa ya istilahnya pemeliharaan kita. Kan kadang-kadang ada yang aneh-aneh ya Pak ya, uji coba gitu. Misalnya kayak tadi saya tanya, apakah liquid itu punya tipe yang beda-beda gitu. Saya nggak tahu juga kan. Apa mungkin apa pengguna favornya tadi loh Pak yang saya bilang, dia punya kandungan yang berbeda. Jadi kan dia Pak Are kan bilang hanya apa dipakainya ya, semuanya kalau dijual hanya. Saya kira itu kayak ini loh Pak apa ya kayak cairan tadi saya kira itu punya macam yang berbeda soalnya kan ya apa bisa jadi dengan liquid yang kita pikir yang sama dicoba dengan yang berbeda gitu ternyata nggak nyemprot misalnya kayaknya kan sama-sama cair gitu kan orang-orang itu kadang-kadang berimajinasi kan dikasih sirup pakai pengharum apa gitu nah itu loh sama-sama cair gitu loh Pak kayaknya kan sama-sama bentuknya cair gitu maksudnya gitu. Nah itu kalau yang preventif tadi Pak jadi untuk preventif jadi penjelasan terkait dengan komponen dan subkomponen yang baik itu bekas habis pakai bahan habis pakai itu mungkin Bapak bisa terangkan gitu. Nah itu yang preventif ya Pak. Jadi saya mau memperjelas jadi kalau untuk preventif itu mereka punya periode, bukan hanya kalau di sini menyebutkan itu preventif itu seperti periode jam kalender Pak. Kita mengikuti kalender jadwal, tapi bukan hanya jadwal kalender yang kita pakai sebenarnya. Kalau misalnya Bapak itu punya jam putar, jam mesin, nah itu juga kategorinya adalah preventif. Sini kalian berdua sini. Kayak di mungkin sederhananya kayak mobil gitu. Pada di sini masuk kamar sini makan sini. Ke bengkel itu kan kita kan bukan hanya melihat dari 6 bulan apa periode berjalannya waktu ya, tapi kan kita juga dilihat dari kilometernya. Mungkin jam tadi seperti yang kalau Bapak lihat itu di kapal begitu. Coba ini yang saya bilang periodik tadi. Nah ini jadi kalau prinsip program preventif ini memperhatikan pihak lain yang dipengaruhi oleh program, tersedianya ukuran yang jelas ini, ukuran yang jelas untuk mengukur dari kemajuan dari program bersifat tailor made
mungkin bisa jadi berkesinambungan, punya keterkaitan dengan pihak lain yang mempunyai kepentingan yang berbeda. Ini kalau misalnya berkaitan dengan partnya ini, subkomponennya itu berkaitan, maksudnya begitu. Atau mungkin keterkaitan dengan pihak lain itu berkaitan dengan kegiatan jam operasional yang Bapak lakukan di kapal, Pak. Nah, ini jadi hal yang paling penting. Kadang-kadang kalau beberapa TA atau mungkin kadang-kadang diskusi dengan beberapa mahasiswa, itu kan seringnya ada jadwal masuk kapal, tapi sekarang juga operasi. Nah, itu kan ya. Sekarang kan Bapak operasi, tapi ada jadwal untuk maintenance kan gitu. Nah, ini mana yang didulukan? Biasanya mana Pak yang didulukan? Kalau ada tadi sering. Minta maaf sama bunda semua. Kenapa Operasi, Bu. Oh, jadi operasi. Akhirnya jam terbangnya mundur gitu ya? Sama-sama. Pak, ini sebenarnya ada itu berhenti sebentar. Sini buruan. Dua itu. Fungsi program tadi itu maksudnya tadi. Jadi kalau keterkaitan dengan pihak lain itu dikaitkan dengan pihak-pihak yang mendukung pada kegiatan program preventif. Contohnya seperti tadi, kalau ada kegiatan operasi dan preventif itu mungkin mana yang didahulukan, nah itu memang terkait dengan kebijakan, begitu. Lalu yang kelima ini, misalnya mesin sama menghasilkan produk yang berbeda, memerlukan pemeliharaan yang sifatnya itu mungkin bisa jadi berbeda. Mesin sama menghasilkan produk yang berbeda itu mungkin contohnya seperti ini Pak, CNC. Sekarang kan lagi bukan booming ya, untuk CNC itu sekarang hampir kalau 2 dimensi itu berkembang sampai 5 atau 4 dimensi penggunaannya. Nah ini, jadi kalau terkait dengan pemeliharaan ya tergantung pada penggunaan memang dan kebutuhan, biasanya begitu. Nah ini mungkin kalau terkait dengan kegiatan preventive maintenance ya Pak. Nah sekarang ini kalau yang terkait dengan kegiatan korektif, nah ini kalau preventif itu tadi kan dari kalender. Nah, apa sih bedanya dengan korektif? Mungkin ada yang sudah tahu. Kalau kok bedanya apa? Sini Bu. Iya Pak, apa Pak mungkin bedanya untuk korektif? Izin mencoba menjawab untuk preventif itu pengecekannya, inspeksinya sudah terjadwal berdasarkan waktu. Kemudian untuk korektif inspeksinya apabila terlihat hal yang mengganjal atau hal yang tidak sesuai dengan fungsinya. Demikian Ibu. Tidak sesuai dengan fungsinya Pak. Berarti sudah ada yang rusak gitu kan ya? Mungkin belum sampai rusak Bu, mungkin baru lihat gejala-gejalanya Ibu. Nah ini kalau yang di corrective maintenance ini dilakukan setelah diketahui adanya kerusakan Pak. Tapi memang kalau yang di corrective itu dia memang tidak rusak secara total. Seperti yang kalau di gambar tabel awal ini Pak. Nah ini mungkin ada perbedaan. Kalau di corrective itu dia masih plain maintenance, sedangkan ini corrective sama breakdown itu hampir mirip. Bedanya kalau breakdown itu, nah ini dia sudah mati, nggak bisa jalan sama sekali. Tapi kalau corrective itu biasanya itu terkait dengan ada kerusakan pada satu fungsi atau satu sisi dari spare part yang ada. Mana lagi? Nah ini ada kerusakan. Nah, tujuan kita itu melakukan corrective maintenance, nah, mengusahakan agar mesin atau peralatannya bisa berusaha berfungsi dengan sesuai kondisi yang kita inginkan. Nah, kalau di pemeliharaan terkait dengan kegiatan corrective maintenance, nah ini hal-hal yang dilakukan. Yang pertama bisa jadi adalah melakukan penggantian dari komponennya. Nah ini
Jadi dia bisa jadi kalau ada sesuatu yang rusak itu kita bisa melakukan pergantian, atau mungkin kita melakukan perbaikan kecil. Misalnya begini, kayak tadi dia rusak itu karena bukan diganti ya, tapi mungkin kita perlu memperbaiki yang tidak sesuai. Misalnya tadi suaranya itu kurang gimana ya, kurang terlalu keras. Nah, ini kita bisa melakukan perbaikan minor, perbaikan yang kecil-kecil gitu. Bukan melakukan pergantian, tapi mungkin hanya nambal, kayak kegiatan menambal. Nah, ini korektif, Pak, korektif. Jadi kalau bocor, bannya bocor, kan itu sudah ada pertanda kan. Ban itu bocor, itu salah satu bagian dari kerusakan. Nah, kerusakan yang terjadi kalau pilihannya bannya bocor itu dua, apakah ditambal atau apa kira-kira diganti, gitu kan. Kalau rusaknya itu besar, nah kalau rusaknya itu terlalu besar, maka kita harus melakukan pergantian. Biasanya kalau pergantian ini ada trade-off terjadi, ada trade-off, baik itu dari biaya atau usaha yang dilakukan memang Pak. Tapi kalau output caranya, nah ini kita harus menganalisa dua, apakah dilakukan perbaikan atau penggantian, gitu. Nah, ini dikatakan di sini corrective maintenance atau CM itu sama dengan breakdown maintenance atau reactive maintenance. Jadi tindakan ini itu dilakukan karena adanya kegagalan untuk memperbaiki pada komponen atau sistem kondisi yang diinginkan. Nah, karena adanya tingkat kegagalan, makanya kita melakukan perbaikan, gitu kan ya. Nah, ini dikatakan di sini yang kedua, semua tindakan yang dilakukan itu merupakan akibat dari kegagalan. Kata-katanya tadi, Pak. Jadi diawali dulu dari kegagalan. Meskipun artinya kan kalau kita tadi kalau punya Pak Wahyu, dia bilang ada indikator terjadinya kategori baik dan tidak baik. Nah, makanya kita melakukan perbaikan, begitu. Jadi di sini di korektif itu kita harus tahu indikator yang dikatakan baik atau tidak di dalam satu satu komponen itu kita harus mengetahui. Nah, lalu berikutnya ke arah action yang dilakukan Pak Wahyu tadi. Actionnya itu ya tergantung pada tingkat kerusakannya, harusnya merujuk ke satu tadi kerusakan, gitu. Nah, ini untuk langkah-langkah yang dilakukan itu mungkin bisa jadi lokalisasi. Untuk lokalisasi ini pada satu part tertentu, misalnya kayak tadi tambal ban, menambal di satu sisi, melakukan isolasi itu pada kita menutup sementara pada salah satu sistem, gitu ya, baru kita melakukan perbaikan atau melakukan pembongkaran. Ini kalau halnya itu sifatnya kecil ya bisa dilakukan pembongkaran. Pertukaran, nah ini kayak tadi bannya itu bocor. Kalau bannya itu bocor pada mobil, maka kita bisa melakukan mengganti ban serep yang sudah ada kan ya. Reassembly itu adalah menggabungkan, istilahnya begitu Pak. Menggabungkan, misalnya mungkin bisa jadi kita menginovasi begitu pada bentuk mesin yang tujuannya itu agar meminimasi terjadinya breakdown, begitu. Lalu ada juga keselarasan. Nah, ada juga keselarasan dan ada juga check out itu keluar dari sistem. Jadi kalau isolasi ini masih dia bukan keluar dari sistem secara utuh ya. Kalau isolasi ini khusus kita memperbaiki pada satu sistem tertentu. Tapi kalau check out ini dia sudah keluar Pak. Dia nggak masuk sistem, biasanya mesinnya itu rusak, maka kita harus mengganti pada mesin yang baru. Begitu. Nah, ini di sini dikatakan kalau corrective maintenance itu biasanya adalah men-trigger. Nah, triggernya itu adalah failure. Jadi kalau nggak ada kerusakan, dia tidak melakukan yang namanya corrective maintenance. Gitu. Ini a condition where system doesn't perform as user defined. Nah, berarti Bapak harus mendefinisikan kondisi yang dikatakan sistem berjalan dengan baik itu seperti apa.
Kalau di sini kan sebenarnya ini produksinya hanya 80 unit per hour, per jam. Nah, kalau dia di bawah dari 100 berarti dia dikatakan kurang berfungsi. Berarti kan kita harus tahu indikator fungsi gagal atau tidak dalam satu subkomponen itu seperti apa. Misalnya kayak tadi itu dispenser tadi loh Pak, saklar ya kan, dikatakan baik atau tidak itu bagaimana? Bapak definisikan. Kalau yang punya Miyako tadi, kalau diklik itu ada nyala lampunya nggak Pak? Ada. Ada Di ya Pak depan ya? itu ada lampunya. Berarti kan kalau baik itu lampunya nyala dan listriknya nyala kan ya? Gitu. Jadi bisa jadi output yang nampak dan output yang dijalankan. Gitu. Proses dan outputnya. Gitu. Jadi kalau kayak tadi saklar itu kan dikatakan baik. Kadang kan ada juga Pak saklar yang baik itu maksudnya dia itu nggak nyala tapi berfungsi gitu Pak. Maksudnya lampunya, indikatornya nggak nyala tapi dia masih hidup gitu. Tengah-tengah lah. Nah itu. Nah ini kan kadang-kadang ambigu ya Pak. Tapi kalau di sini dikatakan kalau separuh-separuh itu tetap gagal kalau menurut saya. Artinya itu kan kerusakan. Tinggal mau kerusakan kan nanti baru kita mengklasterkan apakah kerusakan yang diklasterkannya itu adalah kategori yang kecil atau besar, kan begitu ya. Kalau kita nunggu yang besar ya nggak apa-apa. Tapi kan kalau dengan mencegah kecil-kecil tadi itu tidak berdampak terlalu besar. Seperti itu. Itu maksudnya Pak. Jadi mungkin nanti tugas yang berikutnya itu adalah melakukan kegiatan analisa dari sub komponen tadi itu yang di kategori corrective maintenance. Mungkin tabelnya nanti bisa ikut punya Pak Wahyu tadi Pak. Jadi kita punya indikator, nah itu kan indikator baik, tapi satu komponen ya, satu komponen. Kayak tadi indikator satu komponen, satu part dan indikator baiknya itu seperti apa. Nah kalau kerusakan maka apa yang dilakukan? Gitu. Itu yang Bapak tadi itu malah Pak terbalik kalau menurut ya. Nah ini it doesn't always mean that the machine lack crack schedule or etc. Jadi bukan berarti nunggu pada mesinnya itu nggak jalan 100% Pak. Tidak. Mungkin dia bisa jalan tapi tidak optimal. Kayak tadi itu misalnya kayak sepeda motor tadi loh Pak. Kalau bannya itu bocor, kadang-kadang kan kita masih bisa dijalankan kan. Nggak nunggu sampai dia itu berhenti, rusak dan berhenti total begitu. Itu maksudnya. Lalu yang ketiga, a condition where system doesn't perform as user acceptable quality standard. Nah, yang dimaksud di sini quality standard itu dikaitkan pada standar indikator yang Bapak punya. Nah, ini standar yang dibuat memang biasanya tergantung pada yang tahu mesin itu sendiri ya Pak ya. Nah, tapi kalau di sini itu menurut saya dari user aja. Dari user ini kan Bapak sendiri kan yang menggunakan. Jadi menurut Bapak yang dikatakan indikator baik itu bagaimana? Kayak tadi. Harusnya terdefinisi di subkomponennya. Nah, ini saya nanti minta tolong meskipun subkomponennya itu banyak ya Pak. Ini di corrective maintenance minimal 5 aja. Minta tolong 5, minimal 5. Begitu. Misalnya kayak tadi kan dispenser itu kan harusnya subkomponennya banyak sekali kan. Nah ini kalau paling tidak 5 aja lah. Jadi kita bisa tahu komponen, kayak tadi kan komponen, indikator baik. Maka kalau indikator failure-nya itu bagaimana, failure dan apa action yang dilakukan. Gitu. Nah yang ini, corrective maintenance not depend on calendar. Every time where the system fail, corrective maintenance must be done
even previous corrective maintenance just already performed before. Jadi kalau misalnya ini kan, meskipun kita itu sudah melakukan kegiatan corrective maintenance di sebelumnya, tapi kalau dia itu kurang bagus, ya kita harus mengulangi lagi gitu Pak. Jadi artinya kalau misalnya kayak tadi bannya itu kan kita tahu kalau bannya itu bocor. Tapi kan kita juga punya indikator bahwa yang dikatakan ban baik itu bagaimana. Nah ini pasti Bapak yang bisa tahu, misalnya ban itu baik bagaimana, misalnya keras gitu kan ya. Nah itu, lalu kalau dipompa tidak ada anginnya keluar gitu kan. Lalu jalannya itu tidak uling, jalannya itu terisi tapi jalannya itu nggak enak gitu loh Pak. Nah ini kadang-kadang yang salah itu bukan isinya, tapi peletakan pada bannya. Saya dulu pernah, kalau dulu kan selalu sering naik motor gitu ya, itu kadang-kadang orang-orang ban itu kadang gini Pak, ban dalam, lalu ban luar, kan ada ban dalam, ban luar ya. Nah ban dalamnya itu ditambahi lagi gitu, dikasih ban kayak apa ya Pak ya, ditambahi gitu lah kalau dia bilangnya. Ditambahi aja Mbak, biar enak, nggak cepet bocor kalau orang bilang itu gitu. Tapi kok perasaan saya kok tambah dikit itu tambah nggak enak perasaan. Bannya itu kayak uling gitu. Nah itu. Nah apa yang dimaksud dengan, menurut saya di quality standard tadi ya. Nah quality standard dasar dari user acceptance-nya, user penggunanya. Karena kalau quality standar dari dasar pembuatnya pasti beda Pak. Kalau dari sisi produksi kan pengennya yang bagus-bagus gitu. Tapi kalau quality standar dari sisi penggunanya ya udahlah yang dianggap standar bagus itu yang bagaimana. Gitu. Nah ini lagi corrective maintenance terdapat pada konsep fix when it fail. Yang artinya adalah kegiatan ini baru dilakukan apabila peralatan itu dalam kondisi yang sifatnya adalah gagal berfungsi. Jadi hal ini dapat digunakan apabila peralatan itu tidak memiliki pengaruh yang cukup signifikan terhadap produksi atau operasi, atau tidak menghasilkan kerugian yang sifatnya itu adalah terlalu signifikan. Jadi kita itu tujuan dari korektif ini itu kan inginnya adalah tidak mengeluarkan biaya yang sebesar mungkin gitu kan ya. Nah makanya di sini paling tidak itu kita bisa memperbaiki hal-hal yang paling kecil agar dampaknya itu tidak kita keluarkan secara besar gitu. Nah itu yang dimaksudkan kenapa kok kita perlu corrective maintenance gitu. Mungkin ada yang ditanyakan dulu dari tadi. Dari yang korektif ya Pak, masih korektif. Iya Pak. Ya seperti kamu tadi kan dibanding dengan adanya indikator dari suatu komponen yang mulai berkurang fungsinya ataupun menuju rusak atau rusak. Bagaimana dengan kita ambil contoh di kapal Bu, ada kapal dengan mesin yang lama itu kami pernah di kapal tahun 40-an itu maksudnya ada indikator kalau itu mulai rusak atau terjadi hanya mengandalkan intuisi atau mungkin dilihat dari asap pembuangannya atau getarannya, atau itu termasuk dengan indikator ya? Kalau asap itu iya Pak, bisa jadi. Nah itu kalau dia punya indikatornya. Nah kalau di sini, kalau ini tadi kan dia dikatakan kalau di korektif itu kita punya suatu standar tadi, quality standar. Nah standar kualitas yang seperti apa yang diinginkan itu ya masing-masing bisa beda. Tapi kalau yang indikator tadi, nah itu juga bisa dikaitkan, tapi bukan berarti bahwa indikator itu jadi tolak. Maksudnya gini Pak, fungsi alat itu kan hanya menunjukkan ya Pak. Misalnya kayak indikator bensin tadi loh Pak. Misalnya kan, oh ini bensinnya habis gitu kan ya.
Nah itu kan ada alat indikatornya di tengah, di samping, ya kan ada gitu kan. Nah tapi kan itu tidak menunjukkan bahwa kita perlu meningkatkan gitu. Yang dikatakan oh ini harus dikoreksi itu kan dari Bapak. Misalnya contohnya gini, kayak apa bensin tadi loh Pak, bensin. Nah itu kan gimana ya? Kalau bensin tadi itu kan dia hanya menunjukkan, tapi dia tidak ada korektifnya, begitu Pak. Tapi Bapak bilang apa? Kayaknya kok beda mana ya? Gitu. Saya salah persepsi ini kayaknya. Yang dimaksud tadi indikatornya Bapak itu seperti apa? Apa kayak model bensin gitu Pak? Jadi ini karena kan kalau mesin baru kan ada jam putarnya, karena yang mendekati jam putar berapa ribu jam waktunya perawatan atau perbaikan. Sementara ada mesin yang tidak memiliki jam putar, dalam artian hanya mengandalkan intuisi dari operator ataupun hasil gas buang atau getaran yang dihasilkan. Kenapa itu termasuk indikator untuk koreksi maintenance? Kalau gini Pak, kalau dia sifatnya periodikal, maka dia preventif maintenance yang tadi ya, preventif. Nah, tapi kalau misalnya tadi Bapak melakukan itu karena adanya kegagalan, maka dia bagiannya korektif. Maksudnya begini, kalau ada rusak, kayak tadi ada gas buangnya itu kececeran, nah ini kan berarti ada indikator. Nah itu baru korektif, beda lagi kalau menurut saya gitu. Nah soalnya nanti ini ada juga yang kaitannya itu dengan prediktif Pak. Nah predictive maintenance ini pengukuran data dapat mendeteksi terjadinya mekanisme degradasi yang memungkinkan structural causal untuk dihilangkan. Mungkin gambarnya mungkin seperti ini. Nah, kalau tadi yang dibuat preventif itu kan pencegahan karena dia ada jam kalendernya gitu ya. Nah, kalau di sini kalau sudah ada failure, nah itu baru kita bilang tadi corrective maintenance. Nah, kalau yang prediktif ini ada lagi juga pemeliharaan terkait dengan prediktif. Kegiatan prediktif ini biasanya bukan berdasarkan dari kalender. Nah ini, penjadwalan kegiatan pemeliharaan dilakukan ketika kondisi mekanis atau operasional perlu untuk diperbaiki atau mengganti peralatan yang semakin buruk sebelum benar-benar terjadi. Nah ini biasanya kita punya suatu indikasi pada perbaikan. Nah, kok nggak kelihatan ya di sini ya. Nggak kelihatan di sini, bentar. Mungkin gini. Nah ini lagi. Jadi kalau dia ada failure, dia harus diperbaiki, harus berhenti. Ini di korektif. Kalau preventif tadi ada waktunya, zonanya kan. Gitu. Nah, sedangkan kalau prediktif itu biasanya diawali dengan tadi kita punya pengukuran data, alat ukur yang jelas bahwa di situ ada kerusakan. Biasanya ini itu diawali dengan indikator, Pak. Gitu. Kita tahu indikator itu mencegah agar dia tidak rusak. Contohnya kalau prediktif itu seperti kayak tadi tong bensin tadi loh Pak, tong bensin, indikator bensin itu loh Pak. Nah indikator bensin itu adalah melakukan pencegahan. Nah ini predictive maintenance itu adalah kita mengecek dari indikator bensin yang sudah ada. Nah itu adalah salah satu bagian dari predictive. Nah indikatornya apa ya? Indikatornya adalah alat ukur yang jelas tadi. Pengukurannya adalah dari bensin. Semua orang itu kan bisa lihat. Gitu. Contoh lagi seperti AC Pak. Misalnya kan kalau di AC itu kan Bapak cetek itu kan ada termometer, ada suhunya kan di remote-nya tadi kan. Nah remote itu kan memberikan indikator. Nah alat ukur. Nah kalau misalnya kita
ngeklik itu misalnya 25 atau misalnya kita taruhlah 22. Nah, itu kan harusnya bahwa suhunya itu juga mengikuti. Nah, ini kan kita bisa melakukan pengecekan. Jadi kalau prediktif ini bisa jadi kita harus dilakukan pengecekan antara adanya indikator dan juga dengan kondisi yang sudah ada. Begitu. Tapi kalau yang diprediktif itu biasanya kita berdasarkan pada hasil indikator yang sudah ada, pengukuran yang jelas ini, pengukuran pada pendeteksian yang sudah ada. Begitu. Contoh lagi kayak tadi printer punya Pak siapa tadi? Pak Wahyu kan? Yang awal tadi Pak Indra ya? Printer ya? Ya, printer itu punya indikator apa Pak? Siap Dok, punya kami Bu. Nah ya, kalau printer indikator apa yang kita bisa lihat kalau sebelum adanya kerusakan? Kira-kira apa? Yang paling krusial itu Pak. Pada saat kita melaksanakan print biasanya itu lampu indikator itu kan menyala, menandakan tintanya habis. Nah, berarti itu tadi lampu indikator untuk tinta ya Pak ya. Nah, Siap. itu kan Bentuk juga kertas juga biasanya ada keterangan. Oh iya ya. Kertasnya. Oh iya, kertas juga ya Pak ya. Siap Ibu. Nah, berarti untuk deteksi seperti itu Pak, mendeteksi sebelum terjadinya kerusakan. Kalau kita paksa misalnya nggak usah lah, biarin aja kan nanti dia akan lama-lama rusak, ya kan. Nah seperti itu, bentuk indikator apa yang bisa dimunculkan dari satu sistem tadi, begitu. Nah itu coba besok juga Bapak analisa yang kategori yang predictive maintenance itu apa saja indikatornya, gitu. Kayak tadi vapor juga, vapor itu kira-kira apanya Pak? Pendeteksi ini juga bisa nggak? Apa cairan itu bisa juga? Saya nggak tahu. Cairan itu ada indikator habis itu bunyi. Tidak ada Ibu. Oh nggak ada ya? Tahu habisnya itu gimana Pak? Rasanya ya Pak ya? Kadang kapasnya Ibu biasanya ya, atau semisal atau mesinnya bentuk tank atau kayak nimbun itu ya kelihatan tanknya kan. Oh iya ya. Kelihatan itu dari luar kacanya gitu ya Pak. Ya Bu. Kalau indikatornya apa ya Pak ya? Kalau baterai Pak, baterainya mungkin. Kalau baterai biasanya indikatornya yang pertama burning coilnya itu lambat atau mungkin tidak bisa burning atau nggak bisa nyala. Biasanya kan dicek dulu ini bisa coilnya itu panas apa enggak. Koilnya itu maksudnya fungsinya untuk pembakaran tadi ya Pak ya? Iya Bu, untuk memanaskan kapasnya itu Bu. Cairan tadi, memanaskan kapasnya ya? Kapasnya kan resep ke cairan tadi gitu ya maksudnya? Siap Ibu, jadi kapasnya itu basah karena cairannya. Nah, cairan tadi, nah itu. Jadi kalau yang maksud saya begitu Pak, jadi yang preventif itu ini dia punya time to failure kan, kalau kita punya waktu untuk tingkat kerusakan. Nah ini kan lokasinya di sini, dia punya waktu kan masih. Nah di preventif itu berdasarkan pada jam kalender tadi, kita bisa menentukan jam kalender tadi. Memang kalau tadi Pak siapa tadi bilang kan kita kadang-kadang kalau yang umur tua itu nggak tahu begitu, tapi kadang-kadang Pak justru yang yang nggak baru itu, nah itu yang kadang-kadang kita juga melakukan amatan itu maksudnya dari sisi sebenarnya jadwalnya kapan sih ini. Nah itu jangan-jangan itu sebenarnya mereka sudah punya jadwal. Nah jadwal maksudnya gini, jadwalnya itu bukan dari intuisi tadi ya, lihat tapi saya nggak tahu, mungkin ada kadang kan orang expert gitu loh Pak. Tahu nggak maksud saya? Artinya kan mereka bisa tahu mesin dan kita bisa ya kadang-kadang kalau mungkin Bapak kenali forecast ya Pak ya. Kembali lagi ke model forecast yang di PPC. Bentuk forecast yang diinginkan di maintenance ini itu adalah forecast di meramalkan jadwal perawatan kan begitu kan ya. Nah, bentuk kita melakukan jadwal perawatan ini bentuknya bagaimana? Apakah kita bikin pakai kualitatif atau kuantitatif gitu.
Kalau yang kuantitatif ya dasarnya mungkin dari hitung-hitungan yang nanti kita pelajari. Tapi kalau yang intuisi, nah ini itu kembalinya ya ke arah yang tadi. Akhirnya dia bentuk-bentuk jadwal sendiri gitu loh Pak. Seolah-olah kan nggak berdasar gitu. Yang intinya. Yang kita amati ya dari, bukan nggak berdasar ya, yang mereka amati kalau expert itu kan ya dari dia sendiri. Gitu. Sayangnya kalau yang dari sisi kualitatif itu kadang-kadang lemahnya, ini kan kayak kemarin di kegiatan forecast di PPIC kita, lemahnya itu adalah sulit menjelaskan hubungan yang terjadi antara bentuk realita ke dalam bentuk kuantitatif. Gitu. Makanya banyak yang berasumsi kualitatif itu paling tidak janganlah. Gitu. Gitu. Dasarnya itu lemah sekali gitu. Mungkin seperti itu. Itu Pak. Nah ini kalau tadi kan kita sudah belajar dari sisi korektif dan prediktif ya. Nah nanti Bapak coba dicari lagi yang punya Bapak tadi di setiap masing-masing komponen. Nah itu dikenalkan dulu terkait dengan korektif dan prediktifnya. Nah yang belum nanti coba diperbaiki Pak, yang belum sesuai gitu. Nah ini saya lanjutkan dulu. Ini untuk disadvantage dan advantages dan disadvantages-nya. Kalau keuntungannya itu yang pertama increase komponen operator livability, mungkin dari sisi umur waktu mereka. Kalau for preventive corrective action, jadi kita bisa mencegah terjadinya melakukan kegiatan perbaikan sebelum terjadinya kerusakan. Yang ketiga itu decrease, mengurangi alat peralatan yang nantinya itu bersifat downtime, ini kerusakan yang sangat besar. Yang berikutnya itu juga terkait dengan mengurangi biaya yang dikeluarkan, baik itu biaya part atau tenaga. Nah ini meningkatkan dari sisi product quality. Ini yang paling susah. Biasanya yang inginnya kita kan cepat, tapi bagaimana terkait dengan kualitas produk ini bisa kita gunakan. Gitu. Improve dari sisi meningkatkan dari sisi pekerja dan juga dari sisi lingkungan. Improve worker moral, maksudnya ini adalah dari sisi kemampuan pekerjanya. Jadi kan kadang-kadang itu kenapa kok kita melakukan perbaikan itu kan untuk menjaga konsistensi sebenarnya menurut saya. Bagaimana cara penjagaan kita pada produk itu tadi, gitu. Mungkin gitu. Nah ini yang disadvantage-nya, increase investment. Ini increase investment diagnosis equipment. Nah ini biasanya itu paling susahnya itu kita harus punya beberapa macam peralatan untuk bisa tahu mengindikasi pada mesin kita ini rusak atau tidak. Seperti indikator tadi loh Pak. Mungkin sederhananya seperti kayak kita orang itu kan kita harus mencegah yang jangan sampai kita itu sakit yang parah, gitu kan. Nah untuk mencegah sakit parah kan kita harus punya banyak peralatan di dalam indikator sakit tadi. Misalnya jangan sampai kena COVID kan ada oximeter gitu loh Pak. Nah kan beli oximeter gitu kan ya. Lalu kalau COVID itu dulu sebelumnya mungkin kita beli pendeteksi jantung juga. Nah apa jantungnya juga nanti bermasalah. Nah lalu alat pendeteksinya untuk mengukur agar mencegah terjadinya kerusakan yang bersifat besar tadi. Gitu. Makanya kita punya alat-alat tadi, alat-alat pengurangnya begitu. Maksudnya itu yang dimaksudkan dengan disadvantage-nya. Increase investment in training on staff. Nah ini penting juga. Karena kita membentuk pola pikir terkait dengan pemeliharaan, maka dari sisi staff itu juga dibutuhkan. Nah ini jarang ini Pak, yang kalau membahas terkait dengan staff ini. Rata-rata ya Pak ya, yang dilakukan di kegiatan maintenance itu jadwal. Ini saya nggak tahu, jarang sekali yang memakai atau mengkombinasikan itu mungkin dari sisi pekerjanya, orangnya.
orang yang memaintenance itu sendiri, Pak. Misalnya kan kita bisa kaitkan kan ya, dari sisi staff itu harus perlu orang yang bagaimana, mungkin trainingnya gitu ya, penggunanya itu bukan hanya training pada pemeliharaan, tapi bagaimana untuk menggunakan pada mesin tadi biar nggak salah kaprah gitu. Kan akhirnya nanti beda makna. Kadang-kadang kan mesin itu dipakai banyak orang kan apa ya, beda-beda perlakuannya gitu. Ini yang Di menurut depannya saya kamar mandi di kasur, di bawahnya selimut, selimutnya bukaan di situ. Mungkin ada yang lain ya Pak, yang perlu untuk didiskusikan. Ini Bu, izin bertanya Bu. Iya Pak. Dan Gilar izin bertanya. Ah. Bu, apakah ada istilah multi indikator Bu? Maksudnya gini, seperti di atasnya kamar mandi, jangan naik kasur, di atasnya kamar mandi. Bahan motor itu kan terutama di atasnya kamar mandi. Barang yang harus ada maintenance juga nih, sebagai contoh. Depannya kamar mandi. Di situ ada tanggal produksi. Iya. Selanjutnya ada seandainya ada kemungkinan mungkin bocor tengah jalan atau juga kondisi fisik sendiri gitu mungkin. Kondisi fisik yang retak-retak, apakah itu bisa disebut dengan multi indikator di luar dari maintenance? Iya Pak, kan kayak tadi itu kan salah satu bagian dari korektif Pak. Nah tapi kalau yang dikorektif itu kan kayak tadi quality performance. Jadi kita itu punya indikator baik atau tidak. Alat ukurnya itu berdasarkan pada penggunanya. Artinya begini, misalnya Pak Gilar kan bilang kalau bannya itu tadi retak, tapi kan kita nggak punya indikator. Menurut Bapak, retak saya dengan kategori Bapak itu kan mungkin bisa jadi beda kan ya, misalnya ya Pak ya. Nah itu kan akhirnya. Nah akhirnya itu yang dibawa ke arah perbaikan, korektif. Mungkin bagi Bapak retak sedikit itu bermasalah. Kayak misalnya model tipe orang yang perfeksionis gitu ya. Nah kan orangnya kan nggak mau kalau nggak anu. Nah kadang ada yang begitu. Nah ini yang dimaksud tadi Pak, di kualitas, quality standar. Indikator baik menurut saya itu mungkin bisa jadi tidak tentu baik menurut Bapak. Artinya gini, ini contoh ya Pak ya, kalau di mesin produksi gitu ya, sederhananya aja. Saya bikin mesin pembuat kue gitu. Nah, seharusnya mesin ini itu bisa 100 gitu. Tapi yang dikatakan baik itu dia cuma bisa bikin 80 Pak. Nah, lalu Pak Gilar, kalau menurut saya 80 baik terus 20 cacat, maksudnya jelek, itu nggak bagus. Rugi saya 20 gitu. Nah, tapi menurut Pak Gilar ngomongnya, kalau 80 itu ya nggak apa-apa lah. Toh ya 80, 20-nya bisa dijual lagi, nggak rugi-rugi amat. Nah, itu loh Pak maksud saya. Yang dikatakan kita acceptable quality standard, itu mungkin bisa jadi berbeda menurut satu dengan yang lainnya. Iya, akhirnya kan nanti karena standar kategori baik itu kan arahnya ke perbaikan. Makanya kita menentukan baiknya itu bagaimana. Ini mesin ya Pak. Nanti produk itu begitu, sama juga. Itu nanti di cerita begini itu quality of product. Apa nanti selanjutnya ini loh Pak, kuliah ini. Kalau ini kan kita ngomong mesin itu, ya. Gitu. Jadi bentuk mesinnya, meskipun kadang-kadang gini ya Pak ya, kalau kadang ngomongkan produksi itu menurut saya itu kan apa ya istilahnya kan indikator 80 dan kayak tadi Pak 80 baik dan 20 cacat itu kan apa persepsi. Contoh ya Pak, contoh misalnya kayak gini. Ini sebenarnya kalau dibahas itu jadi panjang misalnya kayak gini. Tergantung cara pandang gitu mungkin. Nah, 80 tadi itu kan kita ngomong indikator performanya kan output ya Pak, produk. Padahal kalau kita ngomong tadi kan ngomongnya kue begitu ya Pak ya. Bahwa cacat atau tidak itu kan definitif akhirnya. Maksudnya kayak tadi kayak Bapak bikin kue. Kue misalnya saya punya kue itu yang gambarnya begini. Misalnya ya Pak ya. Nanti itu jadi cerita di ini. Ini kan kue ya Pak ya. Nah misalnya kuenya itu gosong misalnya.
Gosong kan berarti ada bulatan kecil-kecil mungkin ya. Nah, kalau yang dikatakan kuenya itu rusak, nah itu kalau bulatnya ini ada 2. Nah, itu. Nah, tapi bulatnya 2 yang bagaimana? Nah, ini kita ngomong kue. Nah, itulah makanya ada kuliah manajemen kualitas produk. Itu ngomongkan tentang yang dikatakan produk cacat dan tidak cacat. Tapi kalau yang di mesin, itu pokoknya mengeluarkan, outputnya mengeluarkan begitu. Nah, yang kita bahas yang di sini, kualitas yang dikatakan quality standard, nah ini nanti Bapak definisikan. Makanya yang di ini, corrective maintenance ini, itu inginnya adalah Bapak mendefinisikan, ini Pak, mana kuenya gara-gara kuenya, yang punya Pak Wahyu tadi. Jadi ini komponennya itu apa dulu Pak? Ini kan tadi 5 ya Pak ya, minimal 5. Nah, lalu yang berikutnya itu adalah indikator. Indikator baik itu bagaimana? Gitu. Nah, lalu ini kolom Pak. Kolom pertama komponen, lalu kolom yang kedua indikator baik. Lalu indikator indikator tidak baik atau jelek ya Pak ya. Itu apa? Gitu. Nah, lalu yang di sini itu adalah perbaikan. Ini. Nah, ini dimaksudkan bagaimana Pak? Misalnya gini, saya bilang ya, saya ini ngomongkan satu komponen, misalnya kayak tadi itu ngomongkan ban. Nah, ini ya. Nah, indikator bannya itu baik itu seperti apa? Bapak ceritakan indikator baik itu bagaimana. Nah, indikator jeleknya itu bagaimana? Baik, bila, ini kan kolom ya, pertama, berarti ada angin. Itu, yang kedua itu, ini masih indikator baik. 2 apa? Nah, ini Bapak ceritakan. Nah, indikator yang jeleknya, nah nanti diceritakan juga. Perbaikannya ini Pak, perbaikannya itu didefinisikan per setiap jelek tadi. Misalnya bocor, dikatakan baik bila bannya itu bocor. Gitu. Nah, kalau bocor apa yang dilakukan? Ini perbaikan. Pertama, kan tadi kan ngomongkan ban kan. Bannya itu bocor dan kalau bocor maka kita harus menambal atau mengganti kan gitu. Jadi bisa jadi satu jelek itu terdiri dari 2 perbaikan. Begitu Pak. Siap Ibu. Terima kasih Bu. Itu Pak. Yang prediktif 3 atau ya minimal 3 aja lah, 3. Kalau korektif ini ya paling tidak ada lah yang prediktif. Enggak 3, yang pasti ada. Kalau yang korektif 5 lah. Kita bisa mengamati 5. Gitu. Mungkin ada yang ditanyakan lagi Pak. Kalau yang ini nanti ini hitungan lagi misalnya. Besok ini. Dosen. Oh, iya Pak. Mohon ini izin untuk yang prediktif itu, misalkan ban itu gimana ya? Kalau prediktif ini biasanya ada apa ya, kalau ban itu susah Pak. Kalau kita biasanya diawali dari indikator tadi Pak, karena kan kita bisa memprediksi indikator yang tampak kayak tadi loh Pak. Misalnya kayak saya kan punya nggak harus ban, maksudnya nggak harus satu komponen itu kayak tadi, apakah ada di salah satu sistem tadi itu dia punya pengukuran yang jelas. Nah, itulah yang pengukuran itu menjadi acuan kita di dalam perbaikan. Misalnya kayak tadi loh Pak, indikator bensin. Indikator bensin itu kan kelihatan. Nah, ini digunakan untuk melakukan prediksi terkait dengan isi yang ada di dalam bensin tadi kan ya Pak. Nah, bedanya dengan yang korektif itu kan kalau ada kerusakan, tapi kan bentuk kerusakan itu kita definisikan. Nah, di mana bentuk kerusakannya itu kadang-kadang dia tidak punya pengukuran yang jelas begitu. Misalnya kayak tadi lubang kan mungkin kelihatan, tapi lubangnya seperti apa, besar kecil kan tidak bisa kita ngukurnya. Kamu lihatnya dari tekanan apa yang bagaimana, 0 gitu kan. Nah, biasanya ini tuh diawali dengan indikator.
Kalau di sistem Bapak itu punya indikator, ya itu masukkan gitu. Kayak tadi di sepeda motor itu ada indikator pada bensin. Nah, prediktif yang dilakukan ya, jadi kita melakukan ya, melihat indikator bensin. Kalau misalnya dia itu pada strip yang bagaimana, itu perlu untuk dilakukan penambahan. Indikator itu kan seperti membantu kan ya Pak, membantu pemeliharaan pada mesin kita kan. Kalau terlalu kalau habis baru dianu kan ya susah kan, begitu Pak. Artinya dia ini melakukan pencegahan jauh hari, tapi pencegahannya itu didasarkan pada indikator yang bisa kita lihat, kita prediksi. Ini begitu Pak. Ya mungkin ada yang lainnya Pak. Kalau yang C tadi kan suhu gitu. Bertanya Bu, untuk di tugas kami itu kan kami membuat pompa akuarium Bu. Untuk preventifnya ini Pak siapa nih? Kok tinggalnya di Indonesia nih Pak? Oh, di Kapten Haji Mulyono Bu. Wajahnya nggak kelihatan Pak. Ya Bu. Ya udah Pak, nggak apa-apa Pak. Oh jadinya apa? Pompa filter itu Pak? Iya Bu. Yang untuk pompa akuarium itu kan ya. Ya, jadi kan dia ada filter gitu. Iya Bu. Terus, itu kan kalau di preventifnya maintenance kan untuk indikatornya kan kemungkinan untuk keluar air aja itu. Apakah bisa dimasukkan juga Bu? Preventif itu kan pencegahan periodikal, prediktif kan? Gimana Bu? Prediktif. Ya, maksudnya prediktifnya. Kalau preventifnya untuk pencegahan mungkin kan penggantian air kemudian penggantian filter itu. Oh iya, iya boleh penggantian filter. Apa Pak tadi yang prediktif? Prediktifnya indikatornya apakah untuk airnya atau udaranya yang keluar itu tidak maksimal atau itu apa bisa dijadikan untuk pengukuran Pak, biasanya dia ada alat ukurnya. Pengukuran apa ya misalnya? Apa ya kalau kelihatan ya berarti? Belum ada ya kayaknya ya Pak. Debit airnya ya? Debit air yang keluar itu kalau misalkan ini kan kalau maksimal. Oh iya gitu ya. Bisa kelihatan ya Pak ya kalau itu. Kalau dia normal kan. Nah berarti begini Pak, Bapak punya alat ukur pada debitnya itu apa? Kalau ini, kan ini kan soalnya dikaitkan dengan alat ukur untuk pengukuran parameter yang jelas. Kalau prediktif itu lebih ke arah begitu. Kita itu bisa punya alat apa sih? Kayak contoh tadi ya Pak ya, alat gantung tadi. Kan setiap orang nggak punya ya. Akhirnya kan kita beli. Nah inilah yang akhirnya dia membuat disadvantage dari sisi tadi. Kita itu harus investment pada diagnosa pada alatnya itu tadi. Kalau ada alat untuk mendeteksi pada detik, ya nggak apa-apa dimunculkan aja, ditunjukkan alatnya itu apa. Maksudnya kayak tadi dulu, alat jantung, alat pengukuran detak jantung, begitu. Flow meter Bu. Apa itu Pak? Yang debit air. Oh debit air. Ini flow meter tadi yang mana? Itu alat pengukur debit air Bu. Lah ya, itu tadi ya berarti. Nah misalnya itu maksudnya. Seperti itu sih Pak contohnya. Atau mungkin dia ya kayak kadang-kadang yang dia memang sudah terpasang atau mungkin kita perlu menambah lagi untuk alat tadi. Alat indikator. Kemungkinan seperti itu Bu. Iya. Sebagai modifikasi. Iya, bentuk modifikasi. Bukan modifikasi kan ya, tapi kan nambah. Kayak kan nggak nempel gitu. Kalau modifikasi kan harus di-include-kan gitu loh Pak di dalam tambahan pada mesin itu sendiri. Penambahan gitu. Iya, penambahan. Seperti itu Pak. Jadi kalau preventif itu biasanya harus punya alat ukur pada alat ukur kuantitatif yang jelas, pengukuran.
prediktif itu. Dia punya apa ya, pengukuran, kalau menurut saya pengukuran. Gitu. Gitu Pak, mungkin ada yang ditanyakan dulu Pak. Beda ya kan ya, kalau preventif itu pasti kalender, pokoknya kalender. Kalau korektif itu ya tadi, kalau ada yang rusak baru diperbaiki. Tapi bentuk rusak atau tidaknya itu kan tergantung pada penggunanya. Bu, kalau kan ya. misalkan ada ini Bu, kan untuk peralatan ada lifetime-nya itu Bu. Nah itu lifetime itu ikut mana berarti? Kalau misalkan TV kan ada lifetime-nya berapa ribu itu. Berapa ribu atau itu kan, ini aja lampu. Nah lampu misalkan lampu. 1 tahun itu Bu. Kan, itu kan mungkin sudah jelas di dalam ini. Tapi kalau misalkan yang perlengkapan peralatan yang tidak diketahui apa lifetime-nya itu yang bagaimana? Nah mana? Kalau dia harusnya ada Pak. Setiap pembelian itu kan kita harusnya ada. Cuman nggak tahu, kadang-kadang yang tidak apa ya tersertifikasi itu tadi, atau mungkin kita beli yang lainnya, harusnya kan ada lifetime-nya untuk itu. Nah untuk yang kalau memang lifetime model begitu ya pasti ya preventive maintenance tadi berdasarkan pada kalender. Tapi kalau memang dia nggak ada, mau nggak mau akhirnya kita akan membuat itu tadi Pak, membuat parameter pada corrective maintenance, di mana alat ukurnya itu dari Bapak sendiri gitu. Karena kan itu tadi yang ini tadi Bapak ada kata-katanya apa tadi? Oh PM ini masih aneh. Quality standard tadi. Nah ini acceptable pada quality standard yang ditanya Pak Gila tadi. Kalau ban ini dikatakan pecah atau mungkin tipis, paling standar tipis atau tidak, nah itu kita akhirnya yang kelihatan itu tipis Pak. Kalau pecah ini saya rada bingung lihat. Ya Ibu. Tipis kali ya Pak. Kalau setahu kami ban itu ada 3 Ibu, berarti indikatornya pertama apa namanya, waktu produksi bannya tersebut bisa dilihat Ibu, kalau misalkan di ban itu di sebelah kanan atau kirinya tuh ada 07, 2, 19 berarti indikator seperti itu, jaraknya 4 tahun. Atau kemudian bannya tipis, tambah lagi bannya tebel tapi retak-retak lagi Ibu. Oh tebel retak-retak, ada juga gitu ya Pak? Ada Ibu, bila mana ban tersebut tidak dipakai, tidak dipergunakan itu juga tidak baik Ibu. Bapak ini kayaknya suka lihat Rossi kan? Nah Ibu pengalaman aja Ibu. Oh iya ya. 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 Oh iya ya, bisa jadi kalau dia jarang terpakai itu juga retak gitu. Nah itu tadi. Sama seperti sepatu PDH TNI AL. Kenapa? Sepatu PDH TNI AL kalau lama nggak dipakai retak-retak Ibu. Iya. Oh iya, berarti sampai gitu. Nah itu tadi Pak, akhirnya kan ke arah acceptance quality standard. Nah acceptable itu kan yang diharapkan dari sisi pengguna tadi, yang Pak Haji tadi, Pak Haji Mulyono tadi kan kita Haji ya. Kalau ini dia nggak punya umur waktu tadi, apa yang perlu dilakukan? Mau nggak mau ya kita nggak bisa bilang ini Pak, dia harus dipaksa ada umurnya, itu kan enggak. Tapi mungkin ya tetap tiga-tiganya itu harus dilakukan. Tiga-tiganya itu mulai prediktif, korektif, dan preventif kan. Nah, kalau preventif ya, karena dia tidak punya alat ukur, mungkin kita bisa membuat sendiri, Pak. Itu yang dibuat. Nah, malah yang preventif itu yang justru kita ini, kadang-kadang di beberapa buku-buku literatur itu malah dia membuat sendiri berdasarkan, dasarnya itu dari mana? Dasarnya itu dari keandalan yang ada. Jadi dia mengukur breakdown-nya. Jadi membaca buku sakit, nanti kita bisa tahu. Banyaknya kerusakan itu semuanya dicatat, besar kecil apapun sampai breakdown itu dicatat. Nah itulah nanti yang membuat pertimbangan untuk kapan ini perlu untuk dilakukan perbaikan, kapan itu untuk dilakukan penggantian. Jadi bilangnya itu per part malah begitu. Nanti kita berbicara itu bukan karena kan ini ngomongnya sistem mesin ya Pak ya, jadi nggak ngomong jadi keseluruhan. Nah kalau keseluruhan ya ke satu masing-masing komponen, misalnya kayak tadi
komponen si A gitu ya, atau ban ini, itu nanti rusak, kita bisa tahu sampai memprediksi dia nanti bocor lagi di kapan gitu, nanti di pertemuan berikutnya bocor sampai ketemu bocor lagi, bocor kapan dia sampai bocor dan kapan dia bocor. Kan kalau bocor itu kan pilihannya kan tadi Pak, seperti dua ya. Bocor itu perlu untuk ditambal atau bocor itu perlu diganti. Nah itu nanti kita memprediksi bocor untuk ditambal itu sampai ketemu periode kapan, bocor perlu untuk diganti itu kapan gitu. Ini kita kalau ngomongkan ngomong ban aja Pak, belum lagi nanti kalau banyak mesin gitu. Makanya kalau di TA itu ya Pak, itu kita nggak ngomong sistem, tapi per komponen kritis yang dibeli itu apa. Kemarin dipakai Pak Bayu, kalau di udara banyak udara itu yang pakai TA yang begini nih, model-model begini nih, Pak Bayu, Pak Oki gini, Pak Bayu, Pak Oki, lalu Pak satu lagi hampir udara itu pakainya itu adalah melakukan penjadwalan terkait dengan permesinan gitu. Mungkin gitu Pak. Jadi outputnya itu nanti kita menjadwalkan, ya kalau PPSI kan menjadwalkan kegiatan produksi ya. Ini itu kita menjadwalkan kapan untuk melakukan perbaikan. Nah dasar perbaikannya ya melihat dari kegagalan, semua bentuk kegagalan. Jadi ya banyak Pak. Gitu. Seperti itu Pak, mungkin begitu. Mungkin gitu dulu ya Pak. Besok kita lanjutkan lagi ya Pak untuk OR-nya di hari Jumat malamnya. Seperti itu. Mungkin begitu dulu, mungkin ada yang ditanyakan dulu Pak. Nah untuk yang besok itu ya pertemuan yang hari Seninnya ya Pak ya, mungkin nanti bisa disiapkan Pak untuk yang terkait tugas tadi. Kalau belum bagus nggak apa-apa sih Pak, kan nanti kan tetap ada UTS. Nah itu paling tidak Bapak seperti mencicil lah, gitu ya Pak ya. Gitu dikit-dikit. Ya Pak, terima kasih atas kehadirannya. Saya mohon maaf bila ada salah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.